pelatihan Posbindu untuk kader-kader kita semua tercinta di wilayah Palmerah ini. Nah, perkenalkan, kalau saya akan membawakan program tinggi badan, ya. Sebelumnya kita kenalan dulu. Nama saya Dr. Ima Cynthia Rose. Saya adalah PJ PTM di Puskesmas Kecamatan Palmerah. Nah, ini PTM ini adalah yang menaungi Posbindu juga, Bu Ibu. Jadi nanti mungkin kita bakal sering ketemu ya di lapangan ya. Nah, ini ada nomor handphone saya, boleh di save. Jadi kalau misalkan memang ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan, boleh konsultasi, mau konsul, boleh ya Bu ya. Nah, sebelum kita masuk nih, apa nih kira-kira tujuan pelatihan ini nih ya? Untuk ibu-ibu sekalian bisa melakukan pengukuran tinggi badan secara benar dan tepat. Jadi sesuai pedoman pengukuran tinggi badannya. Sebelumnya kita harus tahu nih, apa sih yang mau kita ukur? Nah, pengukuran tinggi badan itu kita maksudkan untuk mendapatkan data tinggi badan. Data tinggi badan itu kita biasanya dalam ukuran sentimeter, Bu Ibu. Ya, ini pada udah pernah kayaknya nih mengukur tinggi badan ya. Sudah pernah ada pengalaman ya? Nah, ini mungkin refreshing sedikit aja karena saya yakin pasti Ibu udah pernah diukur tinggi ya. Pertama persiapan ya, kita masuk ke inti acara ya. Nanti kalau ada yang mau nanya boleh di tengah-tengah kalau misalkan ada yang nggak jelas ya Bu. Atau kalau terlalu cepat tolong diingatkan ya. Pertama-tama peserta yang datang kita minta untuk melepaskan alas kaki. Alas kaki itu sendal ya, sepatu ya, walaupun cuma sendal diciptakan juga harus kita lepaskan karena itu sangat berpengaruh nanti ke hasilnya. Ya, kita lepaskan juga apa yang ada di kepala, apakah topi, apakah peci, apakah yang lain-lain ya. Terus pastikan alatnya sudah terpasang ya. Kita pakainya biasanya mikrotoa, nanti kita coba lihat ya. Ada di posisi atas, jadi siap untuk kita geser ya. Setelah itu ibu-ibu, pesertanya kita minta untuk berdiri pas di dinding yang sudah terpasang mikrotoa ya. Posisinya berdiri, bukan posisi yang ini harus rapat di dinding. Jadi menempel dari mulai bokong ya, punggung sampai kepala itu menempel. Lengan pun juga, tumit itu bawah ya, tumit kaki harus menempel ya Bu. Setelah itu kita lihat dia pandangannya lurus ke depan. Kenapa? Karena kalau misalkan bungkuk sedikit atau gini itu nanti akan berpengaruh sentimeternya ya. Terus kita geser nih alatnya Bu. Gesernya kita hadap-hadapan yang pasien di posisinya nih ya. Pas kita geser kita harus berada di depan pasiennya. Digeser nanti sampai nyentuh kepala. Itu yang nanti jadi kita baca sebagai tinggi badannya. Nyentuh kepala juga alatnya harus lurus. Udah harus gitu ya. Nggak bisa gini, harus benar-benar lurus. Ya Bu, nanti kita praktek ya. Nah, kita baca nanti ada garis merahnya di mikrotoa. Itu bisa kelihatan nanti. Itulah tinggi badannya ya. Terus ada kejadian kalau pengukurnya lebih tinggi, lebih rendah, lebih pendek lah daripada yang diukur. Kan kita nggak boleh bacanya begini ya, harus sejajar ya. Nah, itu boleh pakai alat bantu. Kalau ada kursi boleh pakai kursi, kalau ada diklik boleh pakai diklik ya, bebas ya. Setelah semuanya diukur, kita catat di buku faktor resiko yang biasa orang-orang bawa tuh ke Posbindu ya. Nah, ini salah satu contoh ya Bu. Kita lihat nih, dia pandangannya tegak lurus. Itu yang tadi saya bilang tumit, betis, bokong, punggung, sama kepala benar-benar nempel ya, karena akan berpengaruh nanti. Ini cara dengan mikrotoa Bu. Nah, ini yang saya bilang salah ya. Kalau misalkan seperti ini, tumitnya masih naik nih ya, nggak nempel nih. Nah, kalau yang ini sudah nempel, ini yang benarnya ya. Terus posisi tangannya juga gini Bu, dari samping ya Dok ya? Dari depan. Tangannya dari samping tapi kita lihatnya dari depan gini ya. Oh gitu. Oke, ini juga membaca skala besarnya nih. Ini kebetulan yang ukurnya lebih tinggi ya daripada yang diukur ya. Jadi dia sudah lihat dengan akurat. Nanti ada garis merah. Nanti kita praktek ya. Kira-kira sebelum kita praktek ada yang mau ditanyakan enggak? Enggak Dok. Belum ya? Belum, Boleh. langsung aja. Ada yang mau volunteer enggak? Ada yang mau ini enggak? Saya mau, Boleh Bu, ayo. Yang lain juga boleh geser ke sini ya. Saya jadi pasien dulu ya Dok? Boleh. Nah, ini Bu siapa namanya Bu? Bu Sofi. Nah, Bu Sofi nih. Bu Sofi sebelum diukur apa yang harus dilepaskan?
sepatu. Oh iya, sepatu. lupa. Kita minta Bu, kalau menurut ini ya sepatunya Bu ya. Ya. Nah, setelah itu kita pastikan dia lurus, jadi sejajar dengan maaf Bu, ya. Nah, sejajar dengan garis. Oh, garis. Ini namanya mikrotoa ya. Mikrotoa. Sejajar dengan garis, ya. Terus kita lihat nih, belakang sudah nempel semua belum? Maaf ya Bu. Ya. Nah, tumit biasanya yang kita cek, tumitnya udah bagus, nggak jinjit ya. Terus belakang juga udah nempel semua, kepala juga udah nempel ya. Ini sudah bagus, posisi mata juga sudah lurus, nggak dongak ke atas, dongak ke bawah ya. Setelah itu lihat dulu saya ya. Dari sini kita ambil lurus, tarik lurus, tarik lurus. Nah, Ibu boleh lihat dari sebelah situ, garis ininya sudah lurus ya, garis belakangnya ya. Jadi nggak begini ya. Ini mikrotoanya udah lurus. Terus kita baca dari depan 156,3. Jadi tinggi badan Ibu Sofi 156,3. Kira-kira Ibu Sofi udah siap untuk periksa yang lain? Ada yang mau volunteer? Boleh. Dengan Ibu siapa Bu? Jadi Bu Debbie, boleh Bu. sebelumnya saya meminta Bu Debbie untuk melepaskan alas kaki. Kemudian Bu Debbie bersandar di dinding. Pasien harus sejajar dengan alat. Kakinya menempel Bu Debbie. Maaf ya Bu Debbie, dilihat dulu. Tumitnya menempel ke dinding. Bokong, punggung, dan kepalanya menempel ke dinding. Iya betul. Kemudian Bu Debbie diminta untuk melihat lurus ke depan Bu Debbie. Ya. Lurus ke depan. Kemudian Udah lurus belum Bu? Coba lihat. kepalanya kurang terlalu agak mendengar. Nah, lurus ya Bu Debbie ya. Nah, betul seperti itu, silakan. Ya, kemudian tarik alatnya ke bawah, sejajar. Pastikan alatnya sudah lurus, sudah rata. Kemudian yang dibaca yang warna merah. Iya. Garis Berapa merahnya Bu? 149,5. Iya, ininya sudah lurus ya. Sudah. Ini sudah lurus. Kita baca dari depan 148 148 ya dok? ya betul. 148,5. Ya betul sekali Oke. ya. Nah ini kan Bu Gebi kan mohon maaf ya Bu, agak sedikit lebih pendek daripada Bu Sofi. Jadi kalaupun Ibu jadi orang posbindu, usahakan kalau misalkan memang di pos tinggi badan harus ada dingklik atau boleh pakai kursi ya Bu ya. Oke silakan duduk Bu, kembali ya. Iya ini luar biasa sekali Ibu. Boleh apresiasinya? Tinggi badan sampai di situ dari saya. Kira-kira ada pertanyaan nggak dari ibu-ibu? Ada nggak yang masih bingung? Ya, enggak sih dok, paling tadi kalau misalnya kita yang mengumpul yang lebih rendah, berarti yang diperlukan itu alat dingkliknya ya, Iya. alat bantu ya. Iya betul Bu, karena harus sejajar ya. Iya, iya. Ya ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, boleh saya minta Bu Gebi, kira-kira dari tadi yang kita pelajari boleh diminta resume atau ininya kesimpulannya kira-kira gimana? Simpulannya, pertama kalau mengukur alas kakinya dibuka, kemudian bagian tubuhnya dari tumit, betis, bokong, punggung tadi ya? Punggung juga, punggung sama ya, betul. kepala harus nempel di dinding, terus pandangan harus lurus ke depan. Lurus ke depan. Terus kalau yang lurus ke depan nanti ditarik dari samping, tapi dia tetap harus dilihat dari depan. Iya betul. Cara ukurnya. Terus kalau di garis merah, Di garis merah ya. yang dari si alat mikrotoa ya tadi ya dok ya. Gitu. Kalau misalnya ternyata yang pemeriksanya lebih pendek, dia harus pakai bantu karena harus sejajar melihatnya. Ya, itu aja sih paling. Oke, Jadi, iya. Kira-kira Bu Gebi, Bu Sofi tadi ya, Bu Sofi ingat nggak itu ukurannya apa? Kita bilangnya tinggi badan dalam sentimeter. Ya, jangan lupa dicatat ya Bu ya, itu ada di buku pengukuran resikonya ya. Kalau misalkan ada pertanyaan dari saya sekian, mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di Posbindu ya, insya Allah nanti saya keliling kok, nanti mungkin ketemu ibu-ibu semua.
Dari saya sekian, kalau ada yang kurang mudah-mudahan mohon dimaafkan ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.